Halo everyone, di sini aku Sabila Zahra Fauziah juga bersama teman aku Gais Lamia Khotami dan Naisila Putri Utami akan menjelaskan tentang manajemen diri. Nah, apa sih manajemen diri itu? Jadi, manajemen diri itu merupakan keterampilan kemampuan diri kita untuk mengatur waktu, emosi, dan tindakan pribadi secara efektif. Lalu, manajemen diri juga bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Self-management atau manajemen diri itu adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk mengendalikan berbagai unsur dalam diri kita itu seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku untuk mencapai hal-hal yang baik dan terarah meskipun upaya itu sulit. Nah, self-management juga merupakan bentuk paling dasar dari perilaku kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan diri sendiri dari situasi yang sedang dihadapi hingga sebuah kontrol diri yang dimunculkan tanpa adanya kendala dari pihak luar. Menurut Syah 2017, manajemen diri itu adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk mencapai kemandirian dan kematangan. Nah, proses ini juga meliputi berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, keterampilan interpersonal, dan keterampilan coping. Menurut Gufron dan Risnawati bahwa pengertian dari manajemen diri atau self-management itu adalah suatu usaha individu untuk mengelola dirinya pada aktivitas dengan mengikutsertakan kecakapan metakognisi, motivasi, dan juga tingkah laku aktif lainnya. Menurut Juwana yang dikutip oleh Nuvitasari dan Amir 2016 mengatakan bahwa manajemen diri itu dapat dilihat secara individu dalam mengatur dan mengelola diri sendiri dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, waktu, dan pencapaian tujuan diri. Menurut Prijosaksono, manajemen diri itu merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan keberadaan diri sepenuhnya secara keseluruhan melalui fisik, emosi, mental, atau pikiran, atau jiwa atau rohnya pun dalam realita kehidupannya memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu di sini ada manfaat manajemen diri. Jadi manfaat manajemen diri dari self management dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama itu ada membantu individu untuk dapat mengelola diri baik dari pikiran, perasaan, dan perbuatan yang mana sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, dengan melibatkan individu secara aktif maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol seseorang. Dan ketiga, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan itu akan terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Dan yang terakhir, individu juga dapat meningkatkan kemampuan untuk menjalani hidup yang diarahkan dan tidak tergantung kepada konselor untuk berurusan dengan masalah mereka. Yang selanjutnya ada aspek-aspek manajemen diri. Menurut G, self-management atau manajemen diri memiliki beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, ada self-motivation atau pendorong diri, yang mana merupakan adanya sebuah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang bisa menambah semangat sehingga nantinya seseorang dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan adanya dorongan diri pada individu itu sendiri, maka dalam diri individu akan tumbuh minat dan keinginan yang kuat untuk memperoleh kesenangan atau sesuatu yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada self-organization atau penyusunan diri, yaitu merupakan sebuah aturan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, sehingga dapat tercapainya efisiensi dalam kehidupan individu. Dapat dikatakan juga sebagai pengorganisasian diri. Jadi, individu mampu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran,
tenaga, waktu, maupun lainnya yang dapat membantu pembentukan self-management. Lalu ada self-control atau pengendalian diri, yaitu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan diri sendiri secara sadar sehingga dapat tercapai sebuah keinginan serta tidak merugikan orang lain. Yang selanjutnya ada self-development atau pengembangan diri, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri untuk mengembangkan sebuah potensi. Dengan adanya pengembangan diri, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Nah, teman-teman, apa sih akibatnya jika kita tidak menerapkan self-management atau manajemen diri? Nah, jika kita tidak menerapkan self-management dalam kehidupan kita, maka prestasi belajar akan rendah atau tidak muncul. Self-management merupakan faktor internal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Jika peserta didik dapat melakukan manajemen diri dengan baik, maka prestasinya berjalan dengan lancar atau akan meningkat. Sebaliknya nih, jika peserta didik dengan tingkat manajemen diri yang rendah akan memiliki kecenderungan untuk menunda pekerjaan dan lebih mudah bosan dalam mempelajarinya. Nah, pasti dong ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen diri. Di antaranya, ada apa aja sih? Nah, menurut Junaidi tahun 2010, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen diri. Antara lain, kesehatan atau health, yang dimana kesehatan ini memperhatikan kesehatan fisik yang sangatlah penting karena ini dapat membuat emosi dan perasaan seseorang seimbang. Lalu yang kedua ada keterampilan atau skill, di mana individu akan mudah menemukan keahliannya di bidang tertentu dengan syarat individu mampu mengatur kehidupannya. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas atau action, yang dimana seseorang akan mampu mengembangkan aktivitas hidupnya, maka akan bermanfaat bagi dirinya sendiri juga orang lain. Lalu yang terakhir ada identitas diri atau identity, di mana identitas ini merupakan penataan prinsip kita secara konsisten. Dengan adanya prinsip ini, seseorang akan mampu melakukan sesuatu tindakan sesuai pemahamannya. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah manajemen diri. Menurut Watson dan Thorpe, tahun 2007 ada beberapa tahapan untuk manajemen diri. Antara lain, yang pertama itu ada memilih tujuan atau selecting goals. Nah, tujuan ini harus diurutkan satu persatu, diukur mana yang dapat dicapai terlebih dahulu dan mana yang memiliki keterhubungan dengan individu. Harapan ini harus menjadi realistis. Lalu, yang kedua ada menerjemahkan tujuan menjadi tujuan perilaku atau translating goals into target behaviors, yang dimana ini adalah identifikasi perilaku yang ditargetkan untuk perubahan. Ini bertujuan untuk mengantisipasi hambatan juga dapat mencari solusinya. Lalu, yang ketiga ada pemantauan diri atau self-mentoring. Ini mengamati perilaku diri sendiri dengan sistematis, mencatat segala perilaku beserta kritik, saran, tanggapan tentang isyarat dan konsekuensi yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada membuat rencana perubahan atau working out a plan for change, yang dimana ini beberapa jenis sistem penguatan diri yang diperlukan dalam rencana ini, karena penguatan ini merupakan landasan terapi perilaku yang baru. Nah, penguatan diri ini juga adalah strategi sementara yang digunakan sampai perilaku baru telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa peningkatan yang dilakukan akan dipertahankan. Lalu, yang terakhir ada perencanaan tindakan evaluasi atau evaluating an action plan. Ini rencana perubahan evaluasi digunakan untuk dapat menentukan tujuan yang akan tercapai. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen diri. Semoga teman-teman semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan penjelasan yang kita berikan juga bermanfaat. Terima kasih semua.